الناس حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu taala, faidah khassa ba'dul fuqaha wa minhumul hanabilah. Sebagian ahli fiqih di antara mereka adalah Hanabilah mengkhususkan hadzal hukma birrajul dunal mar'ah. Hukum ini hanyalah khusus untuk pria, bukan wanita, yaitu yang merenggangkan tangannya itu. Li'annahu yutlabu minhat tajammu, karena yang dituntut untuk wanita adalah dia itu melakukan tajammu wa tasawwun, yaitu dia bukan mengembangkan badannya tetapi merapatkan badannya, dan tasawwun dan menjaga kehormatan. Lima rawa Abu Dawud fi marasilihi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Marasil beliau, an Yazid bin Habib anna Nabiya SAW marra alam ra'ataini tusallian, bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat melewati dua orang wanita. Rasulullah melewati dua orang wanita yang sedang sholat. Faqa, Rasulullah bersabda, idza sajadtuma, kalau kalian berdua sujud, fadumma, maka hendaknya kalian gabungkan anggota badan kalian itu, jangan direnggangkan. Fadumma ba'dul laham ila ba'd, gabungkan sebagian daging ke daging yang lain, maksudnya jangan merenggang seperti laki-laki. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul, karena wanita dalam masalah ini tidak seperti pria. Tapi hadis ini adalah dhaif, maka disebutkan dalam catatan kaki di sini mursal, la taqumu bihil hujjah. Dia ini hadisnya mursal, tidak tahu ini Yazid bin Habib mendapatkan dari siapa, karena jelas dia bukan sahabi. Bagaimana mendapatkan hadis ini? Makanya Syekhuna Muhammad bin Izam pun mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Maka yang sahih adalah apa? Hukum wanita seperti hukum pria selama tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan. Dia akan masuk dalam keumuman hadis apa itu? An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudari kandungnya pria. Maksudnya dari kalam Rasulullah tadi adalah apa? Hukumnya sama, selama tidak ada dalil khusus. Hukum yang berlaku pada pria adalah berlaku juga pada para wanita. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ummi Salamah, ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbah beliau, ya ayyuhan nas, maka Ummu Salamah ketika itu sedang disisir rambutnya oleh jariyahnya. Maka Ummu Salamah mengatakan istakhiri fa inna Nabiyya SAW takallam, atau yunadi, mundurlah engkau sekejap, ini Rasulullah SAW sedang memanggil. Maka kemudian si wanita ini, yaitu si jariyah ini, mengatakan Rasulullah hanyalah memanggil an-nas. Maka Ummu Salamah mengatakan, alasna minan nas, bukankah kita juga nas, kita juga manusia, menunjukkan apa hukumnya itu umum. Baik, maka yang benar adalah apa? Ini berlaku untuk semuanya, baik pria ataupun wanita. Dan ini pula yang dirajihkan oleh dari kalangan ulama mutaqaddimin ma'ruf dan juga dari kalangan mutaakhirin, yaitu Syekh Al-Albani. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, al-haditsut tis'un, hadis yang ke-90. An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laih, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sholat di kedua slipernya? Qala na'am, iya, pakai alas kaki di dalam sholat. Al-ma'nal ijmali sa'ala Sa'id bin Yazid Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusalli fi na'laihi liyakuna lahu qudwatan fih, apakah Rasulullah SAW itu sering sholat di slipper beliau agar menjadi teladan dalam masalah itu? Fa'ajabahu Anas na'am, maka Anas menjawab iya, kana yusalli fi na'laihi, Rasulullah itu sering sholat di kedua slipper beliau. Wa anna dzalika fi sunnatihil mutahharah, dan itu termasuk dari sunnah beliau yang suci, dan ini termasuk sunnah yang dimatikan oleh kebanyakan muslimin dan dihidupkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab khusus Syekhuna Abu Muhammad, yaitu Syekh Abdul Hamid Al-Juri dalam kitab beliau Al-Bayanul Hisan.
menyebutkan apa sunnah-sunnah yang dihidupkan oleh Syekh Muqbil di sana. Di antaranya adalah ini, yaitu sholat memakai slipper, memakai alas kaki, kasut dan lain-lain. Dan bahkan beliau punya kitab khusus tentang masalah itu. Apa itu? As-shalah 'ala ni'al, as-shalah fin ni'al. Tayyib, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini al-ula istihbabus sholati fin na'lain. Hukumnya adalah sunnah, mustahab kita sholat di kedua slipper kita. Dan ini hadisnya banyak. Di antaranya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, sanadnya sahih. Kanan sholabina Rasulullah SAW fi na'laihi summa alqahuma. Rasulullah SAW sholat memakai dua slipper beliau, kemudian beliau melemparkannya. Kemudian terakhir menyebutkan apa? Fa inna bihima qadara, yaitu di kedua sliperku ternyata ada benda najis. Dikasih tahu oleh Jibril. Jadi beliau melemparkannya bukan sunnah, tetapi karena ada case lain, yaitu menjaga tempat dan pakaian itu dari najis. Ini menunjukkan bahwasanya memang kita itu sholat memakai slipper, itu yang disyariatkan. Sebagaimana juga hadis Abi Sa'id diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya sahih juga. Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yandur ila na'laihi fala yuqlib na'laihi wal yandur fihima. Apabila salah seorang dari kalian itu masuk ke masjid, hendaknya dia membalik slipernya dan melihat kepadanya. Fa in ra'a bihima qadaran fala yamsahuma bil ard. Kalau dia melihat ada kotoran di slipernya itu, hendaknya dia menggosoknya ke tanah. Bukan seperti yang tadi, yaitu melemparkan slipernya, tapi gosok ke tanah. Summal yusolli fihima. Kemudian hendaknya dia sholat memakai slipper tadi, sudah dibersihkan. Kenapa tadi tidak membersihkan? Nah, dalam sholat penat nanti dan gerakannya banyak, lemparkan saja. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya memakai slipper ini adalah sunnah. Apakah wajib? Kalau dengan dalil tadi hukumnya seakan-akan wajib. Tapi berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW ini yusolli hafian wa munta'ilan. Rasulullah sering sholat dalam keadaan telanjang kaki dan juga dalam keadaan memakai slipper. Menunjukkan apa? Dua-duanya boleh. Ini menunjukkan bahwasanya perintah tadi tidak sampai wajib tapi mustahab. Dalam hadis yang lain apa? Khalifu al-Yahud, selisihi orang-orang Yahudi, karena mereka sholat tidak memakai slipper. Memang ini dari beberapa aspek disunahkan memakai slipper itu, menyelisihi orang kafir. Qala haitsu kana min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia itu termasuk dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya perbuatan, bahkan apa? Ini adalah sunnah qauliyah dengan dalil yang banyak. Yang kedua, jawazu dukhulil masjid bihima. Boleh kita masuk ke masjid dengan memakai dua slipper itu, tapi apa? Ba'da tandzifihima, setelah membersihkannya, minal aqdar wal anjas, dari kotoran-kotoran dan najis-najis. Sebagaimana hadis Abi Sa'id yang telah dilewati tadi. Yang ketiga, in ghalaba anna ghalabatal dzan fi najasatihima la tukhrijuhuma an asli taharati fihima. Dugaan yang kuat bahwasanya slipper itu najis, ini tidak mengeluarkannya dari asal kesucian. Ini kaidah yang ini adalah ucapan yang tidak benar. Yaitu apa? Kalau memang kita memiliki dugaan yang kuat, bahkan ini yang harus kita lakukan sebagaimana telah kita jelaskan kalam ulama dan dalil-dalil bahwasanya al-hukum itu mabniun alal ilm, fa in ta'adzara fa buniya ala ghalabatidzan. Hukum itu dibangun di atas ilmu. Kalau ini tidak mungkin, maka dia itu dibangun di atas dugaan yang kuat. Maka dugaan yang kuat, dia ini merubah sesuatu dari asalnya. Dengan dalil yang sangat banyak bahwasanya Rasulullah berhukum dengan ghalabatudzan. Bukan dzan yang pertengahan atau yang lemah, tapi dzan yang kuat, dugaan yang kuat, prasangka yang kuat. Ini menyebabkan sesuatu dihukumi keluar dari asalnya. Makanya kalau kita menduga atau mengira ini slipper kita sepertinya najis, maka apa? Jangan kita pakai, tetapi ya kita bersihkan dulu. Jangan kita pakai untuk sholat, tapi dibersihkan dulu. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Dan Syekhuna Yahya ditanya, bagaimana kalau kita menghidupkan sunnah ini di masyarakat? Beliau mengatakan, jangan langsung kau hidupkan, tapi ajari mereka untuk cinta sunnah dulu. Kalau mereka sudah cinta sunnah seberat apapun mereka akan mau itu. Kalau mereka sudah cinta sunnah, jangan langsung kalian melakukan itu tanpa kalian mengajari kalian. Itu mudaratnya lebih besar. Iya, ilmu dulu baru diterapkan, baru apa penerapan. Kalau masyarakat memang sudah siap. Kalau tidak, mereka yang dosa sendiri nanti. Kalau mereka tidak mencintai sunnah setelah diajarkan. Wallahu a'lam.